Halo, jumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang proposal dari bab 3, yang dimana judul bab 3 ini adalah metode penelitian. Nah, sebelum saya menjelaskan beberapa poin di bab 3 ini, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Baik, nama saya Terjatule Bulele, NPM 19053111006. Saya kuliah di Universitas Dharma Agung Medan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Fisika. Saya semester 7. Nah, adapun tujuan dalam pembuatan video ini yang dimana untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pendidikan seminar fisika yang diasuh oleh Ibu Ramayanti Tapubolon SPD MPD. Nah, oke, kita langsung saja dalam pembahasannya, yaitu bab 3, metode penelitian. Nah, pada bab 3 ini ada pun beberapa yang saya bahas. Yang pertama, bagian A di situ tempat dan waktu penelitian. Nah, di sini ada pun tempat dan waktu penelitian di mana saya akan melakukan penelitian di SMA swasta GKPI Padang Bulan Medan pada siswa kelas 10 MIPA atau IPA tahun ajaran 2022 atau 2023 yang beralamat di Jalan Janin Ginting nomor 352 Padang Bulan Medan, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara 20157, di mana waktu penelitian ini saya akan mulai nanti bulan Februari sampai Maret tahun pelajaran 2022 dan 2023. Nah, selanjutnya bagian B di mana populasi dan sampel. Dan ada pun populasi dan sampel, di mana yang pertama di sini populasi penelitian. Nah, di sini ada pun populasi penelitian, di mana populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kelas 10 semester ganjil SMA swasta GKPI Padang Bulan Medan tahun ajaran 2022-2023 nanti. Populasi penelitian ini terdiri dari 2 kelas dengan jumlah siswa tersebut 36 siswa. Nah, oke, selanjutnya nomor 2, sampel penelitian. Nah, sampel dalam penelitian ini adalah dipilih sebagian dari populasi sebanyak 2 kelas dengan teknik acak kelas atau cluster random sampling, di mana yaitu satu kelas sebagai kelas eksperimen yang diajar dengan model pembelajaran problem-based learning, dan satu kelas lagi sebagai kelas yang diajar dengan model pembelajaran langsung nanti. Nah, selanjutnya bagian C, di mana variabel penelitian. Nah, variabel dalam penelitian ini terdiri 2 jenis. Yang pertama, variabel bebas atau X, di mana variabel bebas ini adalah model problem-based learning dan model pembelajaran langsung. Nah, yang kedua, variabel terikat, di mana variabel terikat ini dinamakan dengan Y, di mana variabel terikat ini adalah hasil belajar fisika pada materi pokok pengukuran kelas 10 semester ganjil SMA swasta GKPI Padang Bulan Medan tahun ajaran 2022 dan 2023. Nah, selanjutnya bagian D, definisi operasional variabel. Nah, definisi operasional dari penelitian ini adalah yang pertama, model problem based learning menurut Tandalam Rusman 2014-2229. Dan yang kedua, menurut Amir 2008-21, problem based learning. Dan yang ketiga, menurut Fatruham 2015, Halm 167, model pembelajaran langsung. Nah, selanjutnya bagian E, jenis-jenis desain penelitian. Nah, yang pertama, jenis penelitian. Nah, jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian eksperimen, yaitu mengelompokkan sampel penelitian menjadi 2 kelompok, masing-masing sebagai kelas eksperimen ditetapkan, model problem based learning, dan kelas kontrol ditetapkan model pembelajaran langsung. Nah, yang selanjutnya nomor 2, yaitu desain penelitian. Nah, desain penelitian di sini akan melibatkan 2 kelas yang diberi perlakuan yang berbeda. Nah, di sini ada tabel 31, di mana pada desain penelitian menurut dari sumber diadopsi dari Arikonto 2016-93, di mana yang pertama di bawah itu kelas, di mana eksperimen, pretest, treatment, dan post-test. Di mana eksperimen T1 X, protesnya kelas eksperimen di mana protesnya T1, treatmentnya X, post-testnya T2. Di mana kelas kontrol di situ T1,
Statementnya Y post test T2, di mana keterangannya di situ T1 di mana pemberian tes awal atau pretest, di mana T2 di situ pemberian tes akhir atau poster, di mana X di situ ada pembelajaran model problem based learning, di mana Y di situ pembelajaran model langsung. Nah, oke, selanjutnya bagian F prosedur penelitian. Nah, di sini adapun prosedur penelitian yang dibagi dalam beberapa langkah sebagai berikut. Yang pertama ada tahap persiapan, di mana tahap persiapan ini menentukan masalah pertama, judul, lokasi dan waktu penelitian, ACC judul, penulisan nanti proposal, konsultasi dengan dosen pembimbing, ACC sempro, pelaksanaan seminar proposal, pengajuan surat izin penelitian, melakukan penelitian mengambil data penelitian, mengelola data penelitian, menganalisis data penelitian, melakukan hipotesis penelitian, dan mengambil kesimpulan. Dan selanjutnya tahap pelaksanaan penelitian ini. Nah, di sini pun ada beberapa tahap pelaksanaan penelitian. Yang pertama, kita harus menentukan kelas sampel dan populasi yang ada. 2. Kita melaksanakan pretest kepada kedua kelas untuk mengetahui kemampuan awal siswa terhadap materi yang diajarkan. Yang ketiga, kita melakukan analisis data pretest, yaitu uji normalitas, uji homogenitas, dan uji perbedaan nilai rata-rata pretest siswa kepada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Dan selanjutnya, kita memberikan perlakuan kepada kedua kelas. Pada kelas eksperimen diberi perlakukan dengan model problem based learning dan kelas kontrol diberi perlakuan dengan model pembelajaran langsung. Selanjutnya, kita memberikan pretest kepada kedua kelas untuk mengetahui kemampuan hasil belajar. Nah, selanjutnya melakukan pengolahan dan proses, yaitu dengan uji normalitas, uji homogenitas, dan uji hipotesis untuk mengetahui pengaruh model problem based learning terhadap belajar. Nah, oke, selanjutnya yang ketiga kita pada tahap penutup, di mana tahap penutup ini, mana tahap akhir penelitian adalah tahap penyusunan nanti laporan penelitian. Oke, selanjutnya masuk kita pada bagian G, di mana instrumen penelitian. Nah, pada instrumen penelitian ini terdiri dari beberapa. Yang pertama, validitas tes. Di mana validitas tes ini yang digunakan dalam penelitian ini adalah objektif tes terbentuk pilihan ganda, di mana penyusunan instrumen tes terdiri dari 5 pilihan. Nah, pilihan atau 4 sebagian fungsi pengoce dan 1 sebagai jawaban benar dan dapat dilihat dari lampiran. Nah, di sini setiap jawaban yang benar dalam satu soal diberikan nilai 4. Nah, instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data hasil belajar siswa pada materi pokok, momentum, dan impuls. Nah, selanjutnya nanti uji coba instrumen. Nah, pada uji coba instrumen ini terdiri dari beberapa. Yang pertama, validitas tes. Di mana validitas tes di sini yang digunakan adalah validitas isi atau connect validity, yaitu berupa soal-soal untuk momentum dan impuls, aspek kognitif, pemecahan masalah fisika siswa kelas 10 pada materi momentum dan impuls. Dan yang kedua yang menjadi uji coba instrumen di sini adalah uji reliabilitas. Di mana uji reliabilitas di sini adalah untuk menguji reliabilitas tes digunakan dan rumus KR nanti pada KR 20. Di mana keterangannya di sini mana rumusnya di situ K T11 sama dengan K per K dikurang 1 dikali FT dikurang sigma PQ per FT. Di mana keterangannya R11 reliabilitas tes secara keseluruhan, di mana P di situ proporsi subjek yang menjawab item dengan benar, di mana P, di mana Q di situ proporsi subjek yang menjawab item dengan salah, dalam kurung Q dikurang 1 dikurang P. Oke, selanjutnya yang nomor 3 di sini tingkat kesungkaran instrumen. Nah, tingkat kesungkaran instrumen di sini bermutu atau tidaknya butir-butir item pada instrumen dapat diketahui dan derajat kesungkaran atau taraf kesulitan yang dimiliki oleh masing-masing butir item tersebut. Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah
atau tidak terlalu sukar. Yang keempat, daya pembeda instrumen. Nah, adapun daya pembeda suatu soal yang dimaksudkan di sini adalah untuk dapat membedakan antara siswa yang pandai dan siswa yang kurang pandai. Selanjutnya teknik analisis data. Nah, di sini sebelum dilakukan pengujian hipotesis terlebih dahulu dilakukan uji persyaratan analisis data. Adapun langkah-langkah yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita menghitung mean dan simpangan baku. Nah, yang di sini kita menghitung mean dan simpangan baku di sini adalah yang pertama untuk menentukan, kita akan menentukan nilai-nilai rata-rata yang digunakan. Yang kedua, kita menghitung standar deviasi atau simpangan baku. Dan yang kedua di sini adalah yang menjadi langkah-langkahnya, yang kedua itu uji normalitas. Di mana uji normalitas ini diadakan untuk mengetahui normal tidaknya data penelitian tiap variabel penelitian. Dan yang ketiga dan yang terakhir, uji homogenitas. Di mana uji homogenitas ini dilakukan untuk memperoleh asumsi bahwa sampel penelitian berasal dari kondisi awal sama atau homogen, itu dengan menyelidiki apakah kedua kelas eksperimen mempunyai variasi yang sama atau tidak sesuai. Nah, oke, mungkin sampai di situ aja yang saya bahas pada video kali ini. Bila ada kesalahan dan kekurangan saya baik dalam penyampaian, penjelasan, mohon dimaklumi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Salam sehat, salam pendidikan.